Oke, ini dia kita tunjukkan cahayanya posisi malam ya, karena kita tidak sempat menunjukkan karena ini pemasangannya itu posisinya siang. Jadi gambarannya untuk cahaya Pro Mini H4 M01B itu seperti ini ya. Ya oke ya, jumpa lagi di dokumen kita. Ini Supra X menggunakan lampu dari M01B. Kalau ada pertanyaan apakah mentok di reflektor, speedometer, itu jawabannya itu sangat-sangat mentok. Tapi kenapa ini bisa masuk ya, harusnya diakalin dulu. Nah itu di belakang nanti kita tunjukkan cara mengakalinya. Jadi bracket yang di dalam sana, kepala H6 nya itu dimajuin. Nah caranya kayak gitu ya. Nanti silahkan simak saja caranya dengan jelas saja sih. Bisa masuk walaupun mentok. Nah ini nyatanya masuk ya. Ini juga rapat, semuanya rapat. Nah ini semuanya juga rapat ya, bisa masuk. Oke, nanti di belakang silakan saja lihat saja caranya. Buyar. Kalau ini kan enggak. Iya, Tapi lampu jelas. jauhnya antar. Ya nggak apa-apa lah. Yang tidak. Ya oke, selamat siang. Di depan kita sudah ada apa sih namanya ini, Supra X ya. 100 cc. Ini di dalam sudah memakai LED yang H6 PNP. Jadi ya katanya kurang terang, mau kita ganti ini ya. Nanti caranya pasang seperti apa, berhasil enggaknya nggak tahu nih. Doain aja. Ini mau kita ganti M01B, mentok apa enggak kita nggak tahu, belum tahu. Nanti kita kerjakan langsung. Oke, saya mau kerjakan langsung. Nanti dilihatin lah mentok enggaknya, dijelasin. Ya ini pertama-tama seperti biasa, karena ini Pro Mini tipenya H4, dipasang di reflektor H6 itu harus dibuka mika beningnya. Nah mika dari reflektor itu kita buka. Jadi masukin lampunya itu dari depan, bukan dari belakang, tidak akan muat ya. Nah ini kita buka mika beningnya. Nah udah terbuka ya. Setelah udah terbuka, ini yang itu penutupnya juga dibuka karena nggak akan kepake ya. Untuk mengakali supaya masuk di motor ini juga ini ya, kayaknya yang make juga jarang di motor ini. Kenapa? Karena memang mentok, jadi harus diakali dulu. Jadi pemasangannya itu cukup ribet gitu ya. Tapi yang kata mau pasang sendiri, caranya seperti apa sih? Ya ini seperti yang mau kita kerjakan. Nah kalau di kita ini kita pakai ini ya, karet ya, untuk di belakang ini ya, kepala H4 nya itu kan dilepas. Nah itu kita kasih ring karet, kita buat sendiri supaya pegangannya itu erat gitu ya. Tidak kan kalau besi sama besi, kalau ada lapisan karet kan dia lebih erat begitulah. Nah itu di depan, nah di situ tuh, di deket drat tadi kita kasih karet. Ini yang paling penting untuk supaya tidak mentok. Nah ini itu kepala rumah lampu yang di reflektornya itu dipanasin dulu. Nah itu caranya untuk mengakali supaya tidak mentok, khusus motor ini ya. Itu kepala rumahnya itu dimajuin, dipanasin dulu, dimajuin sekitar 1 cm. Jadi posisi lampu itu hasilnya maju ke depan, hampir menyentuh mika di saat ditutup nantinya. Nah itu udah maksimal itu 1 cm. Itu kita majuin, dipanasin dan dimajuin. Kalau nggak dimajuin nggak bisa. Nah itu caranya. Kenapa jarang sekali yang pakai ya, karena emang pasangnya susah ya. Jadi tidak PNP, masih harus diakali dulu. Jadi posisi untuk yang ini kan tipenya H4, untuk M8 juga di kita sendiri belum pernah pasang. Tapi kalau langsung biasa, walaupun dia langsung masuk dari belakang, tapi untuk kipasnya biasanya mentok. Kita memperkirakan ada kemungkinan mentok. Ini juga kalau nggak dimasukin ya nggak dimajuin kayak gitu, nggak bisa dijamin mentok begitu ya. Nah jadi itu caranya, tinggal dimajuin supaya masuk begitu ya. Kalau dimajuin sih pas, tidak mentok lah. Andai kata mentok ya masuk sih, pas begitu. Nah ini kita cek dulu lensanya mentok enggak, nanti kalau pas ditutup ya kita cek juga. Ternyata cukup pas. Di belakangnya dikasih ring ukuran 24 mili ya, 24 mm. Karena untuk pegangan dari drat itu sendiri, supaya
bisa klop atau diam di tempatnya gitu ya. Nah ini kita ukur dulu untuk tingkat kemiringan datarnya, cut off-nya supaya nggak miring. Setelah beres ya kita panasin lagi, kita tutup kembali. Dan nanti cara DC-nya sendiri ya kita perlihatkan ya. Jadi kabelnya itu nanti ada di sebelah kanan, itu kita buka bodi sebelah sorry, sebelah kiri. Bodi sebelah kiri bagian belakang dari motornya. Sebelah kiri itu kita buka. Oke, ini kita masukkan dulu. Ini nempel kan ini. Sini sih nggak dipotong, ini bukan saya motong ya. Iya, bukan. Itu dari sananya. Ini tes nyala apa enggak nih. Nah ini ya, bodi sebelah kiri bagian belakang dibuka seperti ini. Nah itu kita cari soket yang isinya 3. Di situ ada kabel warna putih, warna kuning, sama warna biru garis kuning ya, untuk pulser biasanya. Nah kita ambil yang bagian menuju ke arah bodi, bukan menuju ke arah mesin ya, ke arah bodi kita ambil atau kita lepaskan sekun seperti ini. Kabel yang berwarna kuning ya, betul kuning, warna kuning itu kita ambil. Itu kok susah banget ya yang nyopot kabel. Nah itu warna kuning ya. Nah itu arus untuk menuju arah lampu dan menuju arah kiprok. Itu kabel yang kita lepas itu menuju arah perlampuan dan menuju kiprok juga. Lalu kita ambil kabel. Oke, kita ambil kabel, kita sambungkan di kabel yang warna kuning kita lepas tadi. Sorry ya, itu untuk yang WhatsApp. Saya emang slow respon hari ini juga, posisinya lagi sibuk. Ini kita sempatkan dulu. Oke, disambung kabel yang kita lepas tadi ya. Harusnya sih bisa ya. Andai kata mau DC sendiri di rumah begitu. Ini namanya sih semi DC. Untuk cara semi DC seperti ini untuk masang Proji Mini M01B itu bisa. Kalau dibilang aki aman, aki aman. Kalau mencukupi ya mencukupi lah. Tapi kalau untuk buat lebih gede kayaknya ya belum tentu aman begitu. Jadi pasokannya nanti tidak sesuai. Nah ini hasilnya kita pulangkan saja. Jadi kabel tambahan ini, nah ini ya kita kasih kabel tambahan ya, kita perdekat dikit supaya lebih jelas warna kuning. Nah ini kita tempelkan ke out kontaknya. Untuk di Honda motor ini out kontak itu warnanya hitam ya, tapi tiap motor walaupun sama-sama Honda itu kadang berbeda, tidak 100% sama. Jadi tidak bisa disamakan. Nah ini kita tempelkan ke out kontak. Ini kebetulan ada di flasher, ada di sebelah kiri. Kita bisa nebeng di situ juga bisa. Tapi tidak boleh salah nempel ya. Nanti kalau salah nempel konslet kan jadinya ya nggak bagus juga ya. Nah ini kita tempelkan di out kontaknya warna hitam. Jadi yang sambungan warna kuning tadi. Nah itu nanti di depannya udah otomatis DC untuk lampu senjanya, untuk lampu lampu utamanya itu langsung jadi DC otomatis. Nanti akan kita coba pakai voltmeter juga ya. Nah ini mau kita tes, untuk kita perlihatkan dulu pakai voltmeter karena belum memakai voltmeter. Ini 12,4 kita kontak, kita nyalakan mesin. Nah ini 12,4 ya. Kita akan tes melihat kiprok juga bisa kebaca. Nah aduh sorry jatuh guys. Ini mesin sudah menyala dan kita gas. Soalnya ini posisi langsam ya, langsamnya kecil soalnya. Itu pengaruh juga di indikator voltmeternya.
Nah ini sekarang kita coba lampunya menyala. Nah ini lampu menyala ya. Ini 12 posisinya, soalnya emang posisi langsamnya juga kecil sih ya. Tapi kalau dipakai berjalan itu kan pastinya gasnya kan lebih gede gitu ya. Nah ini kita gas 12,8. Dia masih sorry sorry ya guys, nggak ada yang megangin. Jadi tangan megangin handphone ya satu. Megang gas, nggak ada yang megang voltmeternya. Oke ini 12,8. Kita gas, posisi lampu menyala. Nah ini bisa di atas 13. Kalau dibilang aman sih masih bisa aman sih harusnya ya. Nah itu dia. Untuk aki sendiri sih aman, karena emang lampu ini ngambil arusnya emang harus dari aki ya, wajib dari aki. Nah ini posisi menyala. Nah jadi itu tadi ya cara mengakali lampunya, harus dimajukan di rumah. Lampu di reflektornya itu dimajukan 1 cm atau maksimal lah gitu. Dan cara DC kabelnya juga udah ditunjukkan. Oke sekian dan terima kasih. Tetap di dokumen kita untuk inspirasi yang lain. Wassalam, dadah.